Izin bertanya, di saat kita sakit, otomatis tubuh kita melemah. Namun, ada hadis mengatakan doa-doa orang sakit diijabah ya, Bu. Bagaimana hubungannya, Bu Isa? Ya, Kemudian yang kedua, saya gabung aja, Bu. Assalamualaikum, izin boleh. bertanya, efek kalau kita habis sholat, tidur, itu seperti apa bagi tubuh kita? Syukron, sholat subuh Ibu dari Ibu Nur Bogor. Mungkin maksudnya setelah kita sholat, kemudian tidur lagi, itu bagaimana? Itu Oh, maksud dari Ibu Nur. Silahkan Ibu. ya, baik. Ini unik ya. Jadi begini, memang yang sakit kan badan seluler tuh. Kita lagi sakit, melemah gitu. Kemudian kita tiduran ya, istirahat ya. Tapi badan bioplasmik itu memanjang. Apalagi waktu kita sakit ya, di dalam konsep Islam ini adalah penghapus hilaf, penghapus dosa ya. Kenapa? Karena buat orang-orang yang sakit dan selalu ingat Allah, maka itu kan ya waktu mengingat Allah, menyebut-nyebut Allah itu kan memperpanjang sih. Maka dikatakan doanya orang sakit diijabah gitu. Ya kan? Yang istirahat yang seluler. Nah, kemudian kalau ada orang sakit misalnya katakanlah sakit masih sanggup juga saum, itu dahsyat kan? Ya nggak sih? Dahsyat. Ya, dia tidak saum aja tetap dahsyat, dia punya sinyal, apalagi dia saum walaupun sudah dia sakit. Karena nanti ada mekanisme memang sakit tapi kemudian ada 6 jam istirahat pencernaannya, terjadi fagositosis ya di dalam tubuh yang bagian-bagian yang nggak penting itu kemudian dibakar oleh mekanisme sel-sel yang memang Allah perintahkan dalam tubuh, itu kan sinyal makin panjang. Walaupun istilahnya kondisi sakit gitu. Ya, jadi eh, badan bioplasmik malah memanjang pada orang yang sakit karena sebut Allah, saling ingat Allah. Karena pada saat kita sebut Allah itu memanjang sinyal, ya. Apalagi sakit tetap tetap saum, sakit tetap sholat, walaupun misalnya dalam kondisi duduk atau tidur, itu kan tetap memanjang. Sakit tetap dia baca Quran, itu kan tetap memanjang, ya, secara badan bioplasmik, ya. Nah, kemudian sholat ya, kemudian istirahat lagi. Ini sebetulnya gini, para ulama mengajarkan untuk sebisanya, apalagi di Ramadan ini, uh, habis sholat subuh, ya kita baca Quran atau kita mendengar kajian sampai syuruk, ya. Sempatkan dulu sholat 2 rakaat pada saat syuruk. Syuruk itu 1 jam setelah fajar lah biasanya. Nah 1 jam itu kan lumayan kan. Kita bertahan dulu ya karena di situ juga sedang sedang panjangnya sinyal kita ya. Kita kejar, kita punya khatam Quran atau misalnya ibu ya ngantuk-ngantuk tapi posisikan duduk kemudian ya pasang televisi barangkali ya kan alhamdulillah jam-jam segitu bisa kalau misalnya di TV nggak ada kajian-kajian ya kita pasang YouTube untuk dengarkan kemudian ya syuruk sholat dulu syuruk 2 rakaat habis itu ibu mau istirahat ya silakan tapi ya kita atur lagi karena nanti kalau istirahatnya kepanjangan sayang nanti duha kelewatan ya karena di duha ini lagi lah ya waktu di mana perputaran uang di situ kalau kita bisa sholat ya sholat duha memperpanjang sinyal kita tarik rezeki kita karena waktu-waktu itulah perputaran uang di ya sekeliling kita karena waktu bekerja ya jadi silakan istirahat secukupnya hati-hati kelewat duhanya kan gitu ya karena memang perlu juga istirahat ya demikian Mbak Ai Ya, mudah-mudahan baik. ya ini bisa jadi patokan-patokan simple ya. Ya, ada pertanyaan dari Safa Aska. Assalamualaikum, izin menyimak Bunda Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi Mau wabarakatuh. nanya nih Bunda, di antara doa, niat, prasangka, dan mengeluh, mana yang paling kencang frekuensinya? Dan bagaimana membangun husnuzon yang banyak dalam hati dan pikiran?
Paling panjang itu doa ya. Doa lebih panjang dari niat, niat lebih panjang dari prasangka. Kenapa? Kenapa? Jadi urutannya ya prasangka, niat, doa, urutan gitunya ya, panjang-panjangnya gitu ya. Nah, doa kenapa panjang? Walau alam bisawab masih lagi dalam penelitian, tapi salah satunya adalah karena doa, ritual doa kita diminta untuk angkat tangan. Ya, dan lewat jari-jari ini memperpanjang sinyal. Ya, kan ada berbagai macam posisi doa di tangan, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini gitu. Ya. Itu juga ada pembahasan, ada babnya khusus itu untuk angkat tangan waktu doa gitu. Ya. Ada yang begini juga, ya ada. Karena tangan kita khususkan untuk diangkat, itulah jatuhnya doa dan sinyalnya tambah panjang. Kalau niat biasanya kadang-kadang tangan kita nggak kita angkat. Nggak kita angkat. Kita lihat misalnya, ya kita lihat tadi misalnya gambar Ka'bah gitu, terus kita, ya Allah, saya niat ya Allah bahwa anak-anakku tahun ini atau akhir tahun 2022 ini, ya pergi umroh ya Allah gitu. Kan kita nggak angkat tangan, itu jatuhnya niat gitu. Tapi kalau kita ya pas lihat Ka'bah terus kita lihat juga angkat tangan, itu udah naik levelnya menjadi doa, itu lebih panjang lagi. Nah, prasangka memang pendek, cuman diteliti sama para ahli, rupanya manusia ini, kita ini berprasangka dalam satu hari 60.000 kali, Mbak. Masya. Banyak banget. Walaupun pendek jadi bisa kenceng juga tuh 60.000. Nah, 60.000 ini masih terbagi dua komposisinya. Ada yang suuzon, ada yang husnuzon. 60.000 ini maksudnya. Ya. Walaupun tadi saya sampaikan prasangka buruk atau suuzon ini juga mekanisme pertahanan diri yang Allah berikan pada kita, anugerahkan pada kita. Dalam rangka kalau ketemu orang baru, Mbak Ayu. Ya, ketemu orang baru, orang ini kok jadinya begitu banget, baik banget, baru ketemu di bus, ketawa-ketawa, senyum sama kita. Ini kan langsung Allah kasih, entar dulu, itu namanya kerja batang otak, entar dulu nih, kamu ketemu orang baru, ada orang senyum-senyum kayak gini, terus kok baik banget gitu, ini ada apa orang ini kan gitu. Itu diperbolehkan. Namun tidak boleh lama-lama langsung bermohon lagi pada Allah, ya Allah. Nah itu tadi caranya. Ya Allah, saya kok berburuk sangka pada orang ini, ya Allah. Ya, mohon angkat buruk sangkaku, ya Allah. Berikan petunjuk. Kenapa begini, ya Allah? Berikan petunjuk. Nanti Allah akan buka. Oh, memang orang itu nggak amanah. Orang itu pendusta. Orang itu pembohong, kan gitu. Ya kan? Nah, jadi memang suuzon itu sendiri adalah mekanisme pertahanan diri, cuman nggak boleh lama-lama. Karena apa? Kerugiannya lama-lama dia akan keluar dari badan kita, ya. Apa yang kita prasangkakan itu nanti bertambah-tambah, gitu, bertambah-tambah. Dan caranya sekali lagi dialog sama Allah, istighfar perbanyak, dialog, ya Allah kenapa ya saya sudah istighfar kok masih nggak enak perasaanku, ya Allah mohon petunjukmu ya Allah. Nanti Allah yang bukakan tuh. Bukakan misteri, ya siapa orang ini ya Allah, kenapa kok bikin perasaanku nggak enak ya Allah, kok saya kok rasanya padahal sudah istighfar ya Allah. Nanti Allah akan buka, oh iya memang dia nggak amanah. Sudah pada saat kita tahu bahwa dia nggak amanah, makanya kita bisa melakukan sikap ya, untuk juga melindungi diri kita. Itu pentingnya juga prasangka sebetulnya ya.